Hai semuanya, balik lagi sama gua Chan. Dan hari ini gue bakal ngebahas headset yang harganya budget lagi. Nah biasanya kalau gue ngebahas headset yang harganya budget itu tuh datangnya dari brand DBE. Emang gak semuanya masuk budget sih, kayak yang gue pernah bahas yaitu DBE GM500. Ini tuh harganya di 550 ribuan. Terus selanjutnya gue juga ada bahas DBE GM210 sama 260. Nah itu harganya masing-masing 200 ribuan. Cuman menurut gue dua itu tuh sedikit kurang ya. Mungkin DBE juga sadar, makanya dia bikin seri yang barunya ini yaitu DBE GM220. Kita langsung masuk aja. Oke, kali ini reviewnya bakal rada beda sedikit. Karena biasanya kalau misalnya ada headset datang, gue buka dulu, gue coba-cobain kayak main game, dengerin musik. Pokoknya gue cobain dulu sebelum gue review depan kamera gini. Tapi sekarang gue bakal unboxing di tempat dan review secara langsung di tempat. Biar nggak dikira, wah lu ngegede-gedein DBE nih, ngebangga-banggain. Gue nggak mau dikira kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya emang jelek, gue bilang langsung jelek di sini. Kalau misalnya emang bagus, gue bakal bilang bagus. Kita langsung unboxing aja. Oke, di sini boxnya ya basic lah ya, DBE kayak gini boxnya. Lumayan bagus desain dari luarnya, gue selalu suka melihat boxnya. Kita langsung unboxing aja. Oke, by the way ini segelnya udah kebuka tuh cuman dipakai B-roll ya. Jadi belum ada anak studio yang nyobain. Gue juga belum nyobain sama sekali. Kita buka, wah udah aja isinya gini dong. Oke, jadi ini isinya ya gini doang, headset, mikrofon, terus audio jack tambahan ya. Kalau misalnya di sini kita lihat dia nggak pakai USB drive, berarti dia nggak RGB. Terus di sini ada sound card kecil buat ngatur volume sama kita nge-mute mikrofon. Oke lah, ini terobosan baru dari DBE. Kalau misalnya kita lihat dari DBE GM500 kemarin tuh kita nggak dapet sound card kayak gini ya. Kita mulai bahas dari luarnya dulu, yaitu desainnya. Kalau desainnya kita lihat sama DBE GM500, desainnya ini mirip banget ya. Kalau dilihat sebelah-sebelahan kayak gini, kayak cuman beda warna logo sama warna headsetnya aja. Terus kalau misalnya buat beratnya, ini tuh sama-sama ya. Sama aja sih beratnya, nggak ada beda sama sekali ya. Terus kalau misalnya kita lihat pinggirannya, ini dari plastik. DBE GM500 juga dari plastik. Cuman kalau misalnya di DBE GM500 ini, dia tuh, nih kalau misalnya dikotok-kotok, dia kedengarannya lebih solid dibandingkan dengan DBE GM220 ini. Ini gua tuh, suaranya kayak, lebih kopong dalemannya. Terus yang gue notice beda lagi adalah si bahan ear cup-nya. Kalau misalnya di DBE GM220 ini, dia bahannya pakai busa atau biasa disebut fabric pad. Sedangkan kalau misalnya di DBE GM500 dia bahannya pakai leather atau kulit. Ini sih bukan jadi salah satu kekurangan ya. Gua kan pernah bilang kalau misalnya angka belakang DBE itu merepresentasikan harga dari si DBE-nya sendiri. Misalnya DBE GM210 harganya ada di 200 ribuan. DBE GM260 harganya juga ada di 200 ribuan. Sedangkan DBE GM500 harganya sendiri ada di 500 ribuan. Tapi kalau di DBE GM220 ini, dia tuh harganya nggak di 200 ribuan ya, ada di 300 ribuan. Ya masih lebih rendah dari DBE GM500. Makanya bahannya juga berbeda sedikit lah dari GM500. Secara beda harga ya apa yang kita dapat juga bakal agak berbeda. Terus kalau buat yang lainnya sih dia sama-sama aja kayak GM500, bisa di-adjust buat sesuaiin sama ukuran kepala kita. Terus kalau gua pakai sih rasanya enak-enak aja ya. Coba gua pakai GM500. Oh, rasanya agak beda dikit sama GM500. Kalau misalnya di GM220 ini dia tuh clamping force-nya nggak yang neken banget. Sedangkan kalau di GM550 ini, kalau misalnya kalian pernah pakai headset semacam kayak HyperX, dia tuh mirip-mirip headset HyperX. Dia kayak lebih neken ke telinga kita di bagian sininya, lebih ketekan. Sedangkan GM220 ini enggak. Tapi bukan berarti si DBE GM220 ini longgar ya. Kalau gua goyang-goyangin kepala gua tuh dia masih ada di kepala lah. Kecuali kita goyanginnya parah banget kayak gini. Nah, kalau goyanginnya kayak gitu baru ya sampai copot. Cuman siapa yang main game sampai segitunya ya? Kalau secara desain overall lebih clean sih DBE GM220 ini karena dia nggak ada tombol-tombol ya di bagian kiri headsetnya. Sedangkan di GM550 ini masih ada. Dia nggak ada tombol-tombol soalnya ya
tombolnya udah dipindahin. Kayak tombol volume dia dipindahin ke sound cardnya, mute microphone juga ada di sound cardnya. Cuman yang ngebedain adalah si kabelnya aja. Kalau game 220 ini dia nggak detachable. Yang detachable cuman mikrofonnya aja. Sedangkan di game 500 ini udah detachable semua. Tapi balik lagi, kalau misalnya diingat harganya ini kan udah beda. Jadi gua nggak masalah lah. Yang gua masalahin nanti adalah si kualitas suaranya. Nah, buat kualitas suaranya kita langsung coba aja. Oke, jadi karena Valorant yang nggak bisa di laptop ini, jadi kita bakal ngambil footage Valorant dari YouTube aja. Dan suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara mikrofon dari DBE GM220. Coba dengerin suara footstep ya, biar lebih ya. Oke, jadi kalau misalnya dari kualitas suaranya, dia mirip-mirip sama DBE GM500. Bassnya yang lebih di-boost, terus suaranya di sini tuh udah lumayan gede. Jadi kita main di volume 80 pun udah oke lah menurut gua. Untuk detail suara kayak efek sama footstep itu terdengar jelas semua. Terutama buat footstep dia sound stagingnya ini gak jauh ya. Kalau misalnya sound stagingnya jauh itu bikin bingung. Sedangkan yang ini tuh enggak. Jadi untuk detail suara dia mirip-mirip sama DBE GM500. Untuk sound staging, si DBE GM220 ini udah pakai 3D sound staging. Jadi dengar suara dari manapun tuh jelas. Kita nggak akan bingung dia apakah dari depan kiri atau depan kanan. Pokoknya jelas banget. Terus yang gue suka adalah kualitas mikrofon dari DBE GM220 ini. Kalian tadi dengar sendiri, gue pakai mikrofon dari DBE GM220 ini. Suara gue tuh lumayan clear. Dia tuh noise cancelling ini tuh padahal suara AC di sini tuh lumayan. Harusnya tuh masuk ya kalau misalnya pakai headset yang harganya 200 ribuan tuh harusnya suara-suara kayak gini masuk. Tapi ini tuh nggak masuk sama sekali. Terus suara gue bener-bener clear. Bener-bener kayak headset mahal lah ya, biarpun si suaranya ini nggak punya efek-efek lain. Kayak misalnya Logitech kan dia punya Blue Mic, dia tuh nggak ada, tapi nggak masalah. Ini udah bagus banget untuk sekelas headset yang harganya 300 ribuan. Terus gue cobain juga buat dengerin musik sama Netflixan, ini tuh suaranya udah enak banget. Menurut gue DBE GM220 ini cocok buat dijadiin daily driver kalian. Kalau misalnya kalian pengen headset yang budget tapi kualitasnya oke. Oke, paling segini aja review dari DBE GM220 ini. Untuk harganya dia ada di 329.000. Kesimpulannya kalau menurut gue si DBE ini harusnya ada beberapa hal yang bisa diimprove lagi. Salah satunya kayak kabelnya ini. Kabelnya ini masih plastik, dia belum braided, jadi agak takut ya kalau misalnya kalian punya binatang peliharaan terus kabelnya digigitin tuh dia jadi rawan putus. Terus kalau yang kedua ini tergantung preferensi kalian ya. Ini tuh ear cup-nya bahannya tuh busa atau fabric pad. Kalau misalnya gue sendiri, gue pakai fabric pad tuh kalau dipakai lama-lama dia agak gatal. Jadi gue lebih prefer headset yang ear cup-nya itu bahannya leather atau kulit. Terus yang terakhir adalah si controllernya. Menurut gue controllernya ini agak terlalu besar. Kalau mau dibikin sama kabelnya, mending dibikin lebih kecil sedikit atau mending digabungin aja sama si headsetnya. Cuman ini nggak apa-apa karena kalau misalnya digabungin ke headsetnya, dia harganya nggak akan 329.000, dia harganya bakal sama kayak DBE GM500 kemarin. Tapi overall ini gue suka banget karena kualitas dari suaranya oke, terus terutama dari mikrofonnya ya. Dari mikrofonnya itu benar-benar clear. Jadi ini headset gaming yang budget terus benar-benar bagus. Nggak suaranya doang yang bagus, mic-nya juga bagus. Terakhir kalau misalnya kalian tanya ke gue, kalau misalnya punya duit cuma 300.000 atau misalnya budget pas-pasan, gue bakal beli atau enggak, gue sih bakal beli DBE GM220 ini. Oke, sekian video kali ini dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.